Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, saya atas nama Rusmanto, mahasiswa PPG tahun 2022 akan menampilkan hasil daripada video uji kinerja mahasiswa PPG tahun 2022. Baik, langsung saja untuk video hasil uji kinerja pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali mata pelajaran Al-Qur'an Hadis. Semuanya siap untuk belajar? Siap. Bukunya siap? Siap. Nah, kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Tapi bikin doa maju ke muka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian ada yang kena kah? Siapa? Sakit kah? Siapa lagi? Hari ini hari Api masih sakit. Siska, Saskia, nggak tahu. Ada rekanannya. Jadi 2 orang yang tidak hadir, yang lainnya hadir. Bapak masih sakit kepala. Nah, kemudian tadi mudah-mudahan kita selalu dalam kesehatan, sehingga sehingga kita dapat hadir ke sekolah menuntut ya, dan tidak ada lagi yang kadahat hadir. Nah, kemudian untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang bab 2, perintah berinfak dan sedekah. Itu di buka bukunya halaman 14. Nah, tetapi kita sudah mempelajari materi yang sebelumnya, itu tentang infak. Tujuan pembelajaran atau apa manfaatnya atau apa tujuannya kita mempelajari tentang infak dan sedekah. Nah, perhatikan. Tujuannya adalah yang pertama apa? Untuk menyucikan jiwa dan Nah, jadi tujuannya adalah bahwa infak untuk menyucikan atau membersihkan sebagian sebagian jiwa atau menyucikan jiwa harta. Maksudnya apa? Supaya harta itu bersih ya, dan berkah. Kalau di situ berkah. Jadi siapa yang ketujuh atau siapa yang senang bersedekah, maka rezekinya akan
ditambah. Tapi bagi yang yakin, kalau pada yakin tetap miskin harusnya. Kemudian yang kedua tujuannya adalah apa? Menjalankan sikap peduli sesama dengan baik. Menjalankan sikap peduli sesama dengan Baik. Jadi maksud sikap peduli itu apa? Artinya kita melihat orang kesusahan harus dibantu. Itu maksudnya. Itu tujuannya. Kemudian yang ketiga, kita menganalisis isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 261 yang akan kita bahas untuk hari ini. Kemudian yang keempat apa? Nah, jadi mendemonstrasikan atau mempraktekkan hafalan surah Al-Baqarah ayat 251 tentang sedekah, infak dan sedekah. Kemudian yang kelima apa? Menunjukkan terkait kandungan pada ayat 15 ayat. Jadi yang kelima menyimpulkan keterkaitan kandungan surah Al-Fajr dan surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261 dengan fenomena sosial. Fenomena sosial itu apa artinya? Kejadian sosial. Nah, makanya biasanya ada di berita itu orang yang bersedekah. Contohnya sedekah dalam apa? Banjir. Apa lagi? Kebakaran. Nah, apa yang jadi kesimpulan adalah bencana alam. Bencana alam ini macam-macam. Ada banjir, tanah longsor, nah, banyak dan lain-lain. Banyak lagi. Ada kebakaran, ada tanah longsor, apalagi ada gempa bumi, ada angin puting beliung. Nah itu. Kemudian orang-orang itu mengumpulkan, ada yang mengumpulkan dana, ada yang mengumpulkan baju-baju bekas, ya lah. Nah, pernah seperti itu? Baju bekas, topi bekas, itu sudah ada. Jadi masih ingat apa arti infak? Apa? Infak. Infak apa artinya? Membiayai. Nah ini, jadi pertemuan sebelumnya kita membahas tentang infak, kemudian sedikit tentang sedekah. Itu ada di Quran surah Al-Fajr ayat 15 dan ayat berapa? Sandi? Ayat berapa? Yang ini ayat berapa? 18. Nah itu membahas tentang sedekah dan infak yang sama-sama di situ membiayai atau membelanjakan. Nah, untuk pertemuan yang ini atau pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Quran surah Al-Baqarah ayat 261 tentang infak dan sedekah. Di buku itu halaman 26, bukan halaman 26. Itu halaman 26, yaitu tentang perintah berinfak dan sedekah. Itu. Jadi sambil dibuka bukunya halaman 26. Sambil mengingat pelajaran telah lalu membahas tentang sedekah. Sedekah adalah apa? Ais, apa sedekah? Derma atau pemberian atau memberikan sesuatu barang kepada orang lain. Contohnya apa? Contoh sedekah apa contohnya? Ayo sebutkan aja, jangan takutan. Memberi kepada siapa? Memberi siapa?
memberi kepada orang, itu adalah sedekah. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah surah Al-Baqarah ayat 261. Itu halaman 26. Nah, coba siapa yang membacakan? Berarti kan dapakah? Nah, ya baca. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Tadi sudah dibaca. Kemudian artinya, Manda baca. Yang ini. Videonya, video. Nah, jadi itu adalah surah apa tadi? Ayat 261. Surah Al-Baqarah ayat 261. Itu perumpamaan orang-orang yang berinfak atau orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang yang menabur apa? Sebutir di biji. Biji itu artinya benih. Benih itu artinya bibit. Artinya bagaikan seseorang yang menanam tanaman atau biji tanaman. Nah, kemudian yang menumbuhkan 7 tangkai. Tangkai itu apa? Bahasa kita? Hah? Kalau batang itu batangnya. Nah, ranting. Ranting. Kalau bahasa bajanya apa? Pucuk. Apa? Jangking. Kabang. Itu bisa. Nah, itu. Kemudian menumbuhkan 7 tangkai. Jadi 7 tangkai. 1, 2, 7. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Artinya berbuah dalam satu tangkai isinya 100. Berarti kali 7 berapa? Berapa? 700. Nah, itu. Maksudnya 700 itu adalah bahwa Allah itu melipat gandakan orang yang ketujuh atau orang yang senang bersedekah. Itu. Ya, kemudian Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Itu apa namanya? Pengertian atau arti daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 261. Nah, kemudian arti per lapas. Bayu baca. Yang pertama. Ya, sudah. Jadi lagi jadi ya ya sudah sambung kepala kan. Ya sudah apa ya sambung. Jadi adalah arti kata jelas lapas arti berlapas. Masalo artinya perumpamaan. Perumpamaan ini dalam kata lain artinya adalah misal atau contohnya. Kemudian alladzina yunfikuna artinya orang-orang yang menafkahkan. Jadi nafkah itu berasal dari bahasa Arab fakoha
atau itu yunfiku itu menafkahkan. Kemudian amwalahum hartanya fi sabilillah di jalan Allah. Jadi biasanya fi sabilillah ya berarti di jalan Allah. Kemudian kama sali serupa sama perumpamaan tadi. Kemudian habbati sebutir benih. Kalau ada nama orang habbati berarti sebutir benihnya. Itu. Kemudian ambatat yang menumbuhkan. Nah, kemudian sab'an sanabila 7. Jadi sab'an itu artinya sab'an berapa? Tuh 7. Sab'an artinya tuh. Nah, itu maksudnya. Itu. Jadi banyak hal-hal yang bisa disedekahkan. Itu. Di antaranya tadi adalah makanan, minuman bisa. Walaupun cuma air putih. Makanya kalau ada tamu di rumah, ada orang yang datang itulah. Kalau orang yang tahu dengan sedekah, biasanya setiap orang tamu datang bisa bayu jalan ke rumah bapak misalnya atau di jalanan kemana. Jangan langsung dihadapi dulu, tinggalkan dulu. Tinggalkan tuh maksudnya kita mau mengulahkan atau mengambilkan minimal baiknya. Yang dikesahi dulu itu yang bagus. Artinya ambilkan. Tunggu dulu selamat lah itu. Kalau sudah ada bayinya banyak dikesahi itu yang bagus. Artinya walaupun sedikit kita diusahakan harus bersedekah. Paling sedikit apa sedekah itu? Apa? Senyum. Itu paling sedikit senyum. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa kebaikan dalam menafkahkan harta di jalan Allah akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Jadi 700 bagi orang yang ikhlas itu. Kemudian menurut Sa'id bin Jubair itu dikatakan yaitu dalam rangka mentaati Allah, sedangkan Mahful mengatakan yang dimaksud adalah menginfakkan harta untuk berjuang berupa tali kuda, persiapan persenjataan. Nah ini khusus zaman dulu dalam masa peperangan. Ini adalah perang. Nah, jadi kalau yang dimaksud itu ini di sini adalah dalam peperangan berupa tali kuda. Ini dicatatnya adalah yang diisi kuda. Ada yang diisi kuda. Berarti lain masa perang saat ini. Tapi kalau saat ini kita hendak bersedekah yang sesuai dengan ini, maka disedekahkan kepada tempat yang mengajarkan ilmu agama atau ilmu kepada Allah. Nah, itu karena di sini fisabilillah artinya di jalan Allah. Di jalan Allah itu contohnya apa? Apa contohnya? Pesantren. Apa lagi? Masjid. Apa lagi? Musola. Apa lagi? Musola gardu sampan. Apa? Nah itu. Jadi kalau fisabilillah itu orang yang yang berjuang dari dalam agama Allah. Pesantren tadi masuk, masjid masuk juga. Kemudian orang yang mengajarkan ilmu agama itu termasuk juga. Jadi itu berapa? Satu. Dan juga minum obat ini. Omset berapa? 5. Kalau wahidun? Wahid 1. 2 apa? Itu harus apa? 10 apa 10? 10 apa bahasa Arabnya? Asyaratun. 11 sama tadi? Bisa. Makanya itu biasanya disuruh menghafal kosakata itu. Kemudian lanjutkan lagi fi kulli. Fi itu artinya dalam atau di dalam. Kulli setiap. Kemudian
sumbulatin. Bulir itu artinya biji. Bulir itu artinya sejuntai kan. Ya, contoh kayak benih itu ada berjuntai gitu loh. Nah itu sebulir namanya. Kemudian mana? Mi'atun habbati. Mi'atun itu artinya 100, makanya mi'atun. Kemudian alfa atau alfun itu artinya 1000. Kemudian wallahu yudhaif, dan Allah melipat gandakan. Wa itu artinya dan. Kemudian liman yasha'u, bagi setiap orang-orang yang dikehendaki. Kemudian wasi'un alim, maha luas lagi maha sami. Wasi'un alim itu artinya mengetahui atau berilmu. Jadi ada Muhammad alim, ya berarti Muhammad berilmunya. Itu adalah kandungan atau apa namanya arti kata. Yang sebelum Bapak lanjutkan lagi, ada yang bisa menjelaskan dari arti surah Al-Baqarah ayat 261? Ada yang bisa? Ada? Terserah kalau Anda sebutkan siapa, terserah. Ada yang bisa? Bayu? Yang lain? Sandi? Dari pengertian tersebut ada yang bisa menyimpulkan? Ada? Bisa? Ada yang bisa menyimpulkan dari arti ayat tadi? Tidak? Ada yang bisa? Kalau ada, perhatikan kandungan ayat halaman selanjutnya. Berapa? Halaman 20. Kandungan ayat. Isi kandungan ayat. Di situ surah Al-Baqarah ayat 261 menjelaskan keutamaan berinfak. Andi baca lagi Andi. Kandungan ayat surah Al-Baqarah ayat 261 menjelaskan keutamaan berinfak. Orang yang menginfakkan harta di jalan Allah dengan ikhlas hanya berharap ridhonya, maka pahalanya akan dipagandahkan sampai 700 kali. Surah Al-Baqarah ayat 261 merupakan perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala mengenai pahala bagi orang yang menginfakkan harta kekayaan di jalannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dalam menginfakkan menafkahkan harta di jalan Allah yang dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Pada kalimat masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Sa'id bin Jubair mengatakan, yaitu dalam rangka menaati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Makhlul mengatakan yang dimaksud adalah menginfakkan harta untuk berjuang berupa tali kuda, persiapan, persenjataan dan yang lainnya. Dan kita sama-sama tepuk tangan. Nah sudah, jadi itu tadi sedikit awal tentang isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 261. Ayat 261. Jadi bahwa dikatakan di situ tadi bahwa seseorang yang bersedekah itu bagaikan menanam benih lah di situ itu. Tapi dengan catatan ketika bersedekah itu dalam ikhlas. Kuncinya ikhlas. Tapi ikhlas itu bagaimana Pak? Ikhlas itu sulit.
Walaupun sampai disebut aku ikhlas bang, aku ikhlas, itu belum tentu. Bisa jadi ingin dilihat oleh orang lain, bisa kemudian ingin dipuji oleh orang, bisa juga. Makanya urusan ikhlas ini tempatnya di hati. Jadi tahu ikhlas atau tidaknya itu hanya Allah. Kalau manusia dengan manusia itu bisa aja didustai atau dibohongi. Itu kalau sesama manusia. Cuma kalau dengan Allah maka kan bisa itu. Nah, kemudian di situ surah Al-Baqarah merupakan perumpamaan dari Allah mengenai pahala. Jadi setiap seseorang yang bersedekah itu satu sedekah bisa nilai dari berapa tadi? Di situ ada 700 berapa? 700 bisa dilipat gandakan dari 10 sampai 700. Tapi dengan catatan harus ikhlas. Jadi nilai pahala bersedekah 1 atau 1000 maka dilipat gandakan menjadi 10. Kemudian bisa sampai 100 itu. Jadi bersedekah itu bentuknya apa saja? Sudah Bapak jelaskan di pelajaran sebelumnya bahwa sedekah itu bentuknya banyak. Bisa berupa uang atau duit. Kemudian bisa berupa makanan. Tapi harus dengan benda yang halal. Apa tadi? Gimana tadi? Yang lainnya. Kemudian pada kalimat apa tadi? Kama salil habbati ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Artinya apa tadi artinya? Serupa sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai tertulis bulir tadi itu tikuli sumberati miati habati. Jadi sampai 700 tadilah atau 100 sampai 700. Kemudian Sabit bin Bashar menceritakan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dirham yang dipergunakan untuk berjuang dan ibadah haji akan dilipat gandakan 700 kali. Dirham itu mata uang apa? Atau uang Arab. Itu zaman dulu. Kalau sekarang apa? Jadi orang yang untuk berjuang itu dalam perang itu akan dilipat gandakan menjadi 700 itu. Nah, kemudian apa di situ? Perumpamaan ini lebih menyentuh jiwa daripada penyebutan bilangan 700 kali lipat. 700 kali lipat. Jadi kalau 700 itu artinya banyak. Gitu. Sampai di situ ada pertanyaan? Ada? Nah, di sini sama ini ada 700 dirham yang dipergunakan untuk jihad. Jihad ini ya berjuang. Jihad itu bahasa Arab. Jihad itu bahasa Arab artinya berjuang atau berperang. Berperang artinya. Nah, kemudian dan ibadah haji akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Cuma yang ngalih itu yang susah itu kada percaya itu susah. Sampai di situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, kemudian kalau ada kita lanjutkan sedikit. Nah, itu yang paragraf terakhir pada kalimat Allahu yudha'if lima
artinya atau maksudnya sesuai keikhlasan itu dalam beramal. Jadi harus ikhlas di catatannya. Kalau tanpa ikhlas maka sia-sia. Kalau tanpa ikhlas maka sia-sia. Walaupun menyumbang itu segunung emas misal. Itu. Kemudian pada kalimat wallahu wasi'un alim. Maksud karunia Allah Subhanahu wa taala itu maha luas. Di Allah itu maha luas karunia-Nya, banyak karunia. Ini sama aja nikmat. Yalah. Contoh nikmat Allah yang setiap hari, Pak. Bernapas itu nikmat yang sangat sangat berharga. Coba kan dalam sehari kadang dihinak, kalau sehari dalam 5 menit kadang dihinak Pak. Itu artinya. Maksudnya apa? Dari karunia Allah itu kita diperintahkan untuk bersyukur. Rasa syukurnya dengan apa? Dengan sedekah itu contohnya diantaranya. Jadi orang itu jangan pemalar atau pelit. Dan sangat banyak, bahkan lebih banyak dari makhluknya. Itu cuma satu lah nikmat Allah. Ada banyak lagi. Mata bisa melihat, hidung bisa mencium bau. Coba kan, cuma hidung itu bendanya seperti sini kayak ini ya, cuma bisa mencium bau bakaring, bisa mencium apa gitu nah. Kalau kita pikirkan pendapat, kemudian ilat itu bisa merasakan rasa galau, ya lah. Ada lain nanti. Jadi ilat itu bendanya cuma seperti itu, cuma bisa merasakan asin. Jadi dari mana datangnya itu nanti asin, pedas, manis itu. Tapi dengan lidah hati-hati. Bisa banyak orang yang sakit hati. Itu. Kemudian dia maha mengetahui orang yang berhak dan tidak berhak mendapatkannya. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Jadi artinya Allah itu maha mengetahui di mana aja kita berada. Allah itu maha tahu. Cuma kayak apa Allah itu melihat. Karena seperti manusia melihat. Sengaja dijelaskan. Karena kalau ada penjelasan itu masih belum cukup umurnya, ini ya bisa stres gitu biasanya. Makanya Allah itu maha mengetahui. Nah sampai di situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Coba kerjakan 1 sampai 5 nya. Ya, langsung di RKS. Sampai 5.
Sudah? Sudah? Kalau sudah, apa namanya, ya, terakhir dikumpul. Kemudian untuk pertemuan hari ini kita simpulkan. Kesimpulan untuk hari ini tentang surah Al-Baqarah ayat 261 tentang infak dan sedekah. Yang pertama apa? Orang yang sudah bersedekah pahalanya akan dilipat ganda, berlipat ganda. Jadi orang yang menginginkan pahala banyak harus banyak bersedekah. Kemudian apa? Pahalanya bagaikan tumbuhan yang berbuah lebat. Jadi kalau orang menanam tumbuhan atau menanam pohon buahnya banyak, itu senang kan? Cuma kalau kita menanam contoh menanam rambutan, ada mau berbuah pasti ditebang. Contoh kayak seperti itu di situ. Ada buah rambutan di situ. Cuma kalau ada mau berbuah, buahnya ditebang karena tidak bermanfaat. Yang ketiga, jadi yang sudah diberkatakan tadi atau dijelaskan di buku tadi bahwa pahala kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700 itu kesimpulan untuk hari ini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan kembali melanjutkan tentang bab 3 atau bab selanjutnya gitu. Sebelum Bapak Heri ada pertanyaan? Kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Sampai di situ ada pertanyaan? Jadi untuk hari ini mata pelajaran Al-Quran Bapak Heri, salam Bapak mohon maaf. Bapak Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.